Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada fasal fi bayani bulughil murahiq wal mu'siri. Fasal di dalam menjelaskan baliknya al-murahiq. Murahiq ini seorang yang hampir mencapai usia balik. Wal mu'sir, mu'sir ini sama juga, seorang yang hampir mencapai usia balik. Cuman perbedaannya, kalau murahiq ini adalah untuk laki-laki, wal mu'sir dan mu'sir ini untuk perempuan. Alamatul bulugh salatun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Fi haqqil untha, pada haknya seorang perempuan ada 3. Wasnani, dan 2. Fi haqqil dzakari, pada haknya laki-laki. Jadi tanda baliknya perempuan itu ada 3. Dan tanda baliknya laki-laki itu ada 2. Ahaduha, yang pertama daripada tanda-tanda balik adalah tamamu khamsa asyrata sanatan. Yaitu yang pertama adalah sempurnanya 15 tahun. Jadi apabila laki-laki atau perempuan itu sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia dihukumi sudah balik. Meskipun belum pernah keluar air mani dan meskipun belum pernah keluar darah haid. Ketika seorang tadi sudah mencapai usia sempurna 15 tahun, maka dihukumi balik. 15 tahun qamariyatan, yaitu dihitung 15 tahun tadi itu dengan hitungan bulan qamariyah, secara bulan hijriyah. Tahdidiyatan, 15 tahun tadi secara pasti, tahdidiyatan secara pasti. Artinya penetapan hukum balik pada usia 15 tahun itu adalah secara pasti. Jika kurang dari 15 tahun, maka belum dihukumi balik. Bittifaqin, dengan kesepakatan para ulama. Fi dzakari wal untha. Nah, penetapan balik usia 15 tahun ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Penetapan balik pada usia 15 tahun ini fi dzakari wal untha, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Wabtida'uha, dan adapun permulaan 15 tahun itu minin fisoli jami'il badan, yaitu dari terpisahnya seluruh badan. Jadi dimulainya hitungan 15 tahun secara qamariyah tadi itu dihitung dari terpisahnya bayi dari rahim ibunya. Wathaniha, yang kedua daripada tanda-tanda balik adalah al-ihtilamu, yaitu mimpi basah. Ai al-imna'u, maksudnya adalah keluar air mani. Wa illam yakhrujil maniyu, meskipun tidak keluar air mani, itu minadz dzakar, daripada kemaluan laki-laki, meskipun air maninya tadi tidak keluar dari dzakar. Ka'an ahassa, seperti seorang merasakan bi khurujihi, dengan keluarnya air mani,
Fa'amsakahu, kemudian dia menahannya, dia tetap dihukumi balik meskipun air maninya tidak keluar. Wasawa'un kharaja min tariqil mu'tadi, sama saja keluarnya air mani tadi min tariqihil mu'tadi, dari jalan yang biasanya, maksudnya adalah zakar, au ghairihi, atau selain jalan yang biasanya, selain zakar keluarnya, ma'al insidadil asli, bersama tertutupnya yang asli. Jadi lubang zakarnya itu tertutup, sehingga air maninya tadi itu keluar lewat jalan yang lainnya. Nah, meskipun air maninya itu keluar dari jalan yang lainnya, bukan melalui zakarnya, tetap itu dihukumi balik. Wasawa'un kana fi naumin aw yaqdhatin, baik keluarnya air mani tadi itu ketika tidur ataupun ketika terjaga, ketika bangun, bijima'in au ghairihi, dengan sebab jima atau yang lainnya, tetap dihukumi balik. Fidz zakari wal untha. Jadi ihtilam, yaitu mimpi basah, itu menjadi tanda balik itu bagi laki-laki dan perempuan. Litis isinin, ketika seorang tadi mencapai usia 9 tahun. Qamariyatan, 9 tahun tadi dihitung dengan menggunakan bulan qamariyah, tahdidiyatan secara pasti. Secara pasti ini indal Baijuri wa Syarbini, menurut Imam Baijuri dan Imam Syarbini. Jadi menurut Imam Baijuri dan Imam Syarbini, itu 9 tahun tadi itu dihitung secara pasti. Walladzi, dan pendapat yang i'tamadahu, yang berpegang pada pendapat itu, siapa Ibnu Hajar, wa Syekhul Islam, dan Syekhul Islam, annaha, bahwasanya usia 9 tahun itu adalah takribiyatun, itu kurang lebih. Jadi di dalam penetapan 9 tahun ini ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tahdidiyah secara pasti. Menurut Ibnu Hajar dan Syekhul Islam, bahasanya 9 tahun itu adalah takribiyatan, kurang lebih. Artinya tidak harus pas 9 tahun. 9 tahun kurang sedikit, sudah mengalami mimpi basah atau keluar mani, itu sudah dihukumi balik. Wa naqala, dan menukil, siapa Abdul Karim, menukil Ani Romli, daripada Imam Romli, annaha, bahasanya 9 tahun itu adalah takribiyatun, itu secara kira-kira. Fil untha, untuk perempuan, wa tahdidiyatun fil dzakar, dan secara pasti untuk laki-laki. Jadi 9 tahun untuk perempuan itu secara kurang lebih, 9 tahun untuk laki-laki itu secara pasti. Itu yang dinukil dari Imam Romli. Wa thalithuha, yang ketiga daripada tanda-tanda balik adalah al-haidu, haid. Fi haqqil untha, haid ini pada haknya perempuan. Litis isinina takribiyatan, yaitu ketika usia 9 tahun takribiyatan kurang lebih. Bi angkana naqsuha, yaitu kurang lebih 9 tahun ini. Gambarannya bi angkana naqsuha, dengan sekira kurangnya 9 tahun tadi, itu aqalla, lebih sedikit atau kurang, mintis ata
asyara yauman, daripada 16 hari. Jadi kurangnya 9 tahun tadi itu tidak lebih daripada 16 hari. Walau bilahdotin, meskipun kurangnya tadi hanya sebentar. Wa amma habaluha, adapun hamilnya seorang perempuan, itu falaisa bulughan, itu bukanlah tanda balik. Bal, akan tetapi alamatun ala bulughiha, adapun tanda atas baliknya seorang perempuan tadi itu bil imna'i qablahu, dengan keluarnya air mani qablahu, sebelum hamil. Wa amal khunsa, adapun khunsa ini adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Dia memiliki zakar dan dia memiliki farji. Fa hukmuhu, adapun hukumnya khunsa, annahu, bahasanya, in amna min zakarihi, jika keluar air maninya dari zakarnya, wa hadha min farjihi, dan keluar darah haidnya dari farjinya, hukima bi bulughihi, maka dihukumi dengan baliknya khunsa. Khunsa tadi dihukumi balik jika air mani keluar dari zakarnya dan darah haid keluar dari farjinya, barulah dia dihukumi balik. Fa in wujida ahaduhuma, maka jika didapati salah satu dari keduanya, air mani dan darah haid itu keluar, au kilahuma, atau kedua-duanya tadi didapati, air mani dan darahnya haid tadi itu keluar, tapi keluarnya min ahadi farjaihi, keluarnya tadi dari salah satu dari dua farjinya, keluarnya tadi hanya melalui satu lubang saja, fala yuhkamu bi bulughihi, maka tidak dihukumi dengan baliknya khunsa. Jadi syarat khunsa tadi dianggap balik itu ketika air mani keluar dari zakarnya dan darah haid keluar dari farjinya. Akan tetapi meskipun kedua-duanya keluar, air maninya keluar, darah haidnya keluar, tapi keluarnya tadi hanya melalui satu lubang saja, maka belum dianggap balik. Khunsa tadi belum dianggap balik. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya.